Yohanes 15 ayat 26, 27, dan nanti akan kita masuk pokok masalah. Sudah dapat Yohanes 15 ayat 26, 27, ya sudah ya. Yang 26, 27 boleh kita baca bersama-sama. 26, 27 baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga adalah saksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ada sesuatu yang sangat tersembunyi yang dibukakan kepada kita. Saya akan membaca sekali. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudaraku, ayat ini menunjuk kepada pribadi siapa? Yaitu Tuhan Allah Tritunggal sendiri. Nah, dinamai apakah Tuhan Allah Tritunggal yang Esa itu sendiri? Dinamainya adalah Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran.
harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan jadi saudara sebagai mahasiswa kemahasiswaan sekarang masih seperti baru semester belum semester 4, belum semester 6, belum semester 8, belum menyusul belum. Namun firman Tuhan sudah melawan. Firman Tuhan telah tiba kepada kamu bahwa siapakah sehingga Tuhan bisa mengatakan tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan betapa pentingnya ayat ini boleh kita dengar. Kalau kamu menyimaknya, memperhatikan dan merenungkannya dalam-dalam dalam hati, sebenarnya kita sudah dirancang Tuhan sebagai Tuhan merancang siapa namanya? Tuhan merancang Ronald yang dipanggil dari Madrasah datang ke Jakarta dan mendengar ayat ini. Bukan hanya tergerak hati Ronald, tinggi sekali pengetahuan ini, besar sekali pekerjaan ini. Bisa mengatakan walaupun kondisimu, keadaanmu seperti apa, tapi kamu diajak Tuhan hari ini untuk menjadi apa? Harus belajar terus. Kamu dimuridkan dan tidak berhenti pengajaran pembelajaran kepada kita semua yang beriman. Hari ini di sini aja saya menemukan Tuhan Maha hanya butuh waktu yang renungkan firman-Mu, siapkan untuk berjalan di kamu dan kulakukan. Ya cukup
lagi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat pertama sampai yang ketiga. Saya membaca yang pertama, laki-laki membaca yang kedua, dan perempuan membaca ayat yang ketiga. Dengan judul perikop bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan diujikan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang menghukum kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat 4 kita sama-sama. Tetapi semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya apabila saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita bisa membaca dalam perikop ini, hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada para pengikutnya. Kalau kita membaca sebelumnya, perikopnya berbicara tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Sebagaimana Tuhan menyampaikan pesan bahwa Tuhan sebagai kebenaran tidak diinginkan oleh dunia. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia bukanlah hal yang dirindukan oleh dunia. Firman Tuhan katakan bahwa dunia menolak Tuhan. Tetapi kebenaran ini yang menjadi terang bagi dunia. Kebenaran ini yang menjadi keselamatan bagi dunia. Meskipun dalam perjalanan Tuhan Yesus begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Adapun tema kita berbicara tentang keteguhan di tengah penolakan. Kalau saya bisa bertanya, dalam kehidupan kita, apakah kita pernah mengalami penolakan? Ada yang pernah ditolak? Belum. Penolakan mungkin mau ikut, saya boleh ikut nggak? Ngapain kamu ikut? Itu adalah penolakan. Siapa
kita menanggalkan keinginan dari itu dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam teks asli, kata kecewa dan murtad menggunakan istilah skandalizo yang berarti tersandung atau jatuh karena rintangan. Hal ini disampaikan oleh Tuhan ingin memperingatkan kepada murid-muridnya, ketika kamu mengikut aku, ke depannya tantangan semakin berat, ke depannya rintangan semakin kuat. Dunia akan membenci kamu. Hal ini Tuhan sampaikan untuk peringatan kepada murid-muridnya, bahwa di luar sana banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Jangan sampai kamu kecewa. Dan ternyata kalau kita bisa melihat dengan pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, kita bisa melihat perjalanan iman para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berjuang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, apapun keadaannya. Kalau kita membaca kematian para murid-muridnya begitu sadis dalam menyampaikan benar. Dan hal yang sama dalam kehidupan kita, supaya kamu jangan kecewa ketika kamu tersandung atau karena jatuh dalam pergumulan dunia ini. Mungkin kita pernah jatuh dalam kehidupan kita, mengalami masalah, mengalami pergumulan. Dan pertanyaannya, apakah kita berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bahkan berkata, Tuhan jahat dalam hidupku. Padahal saya sudah baik, sudah berbuat ini dan itu. Kenapa ini yang saya terima? Ini bukan 1-2 kali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan meningkatkan realitas buruk bukan untuk menakuti kita, melainkan untuk membekali mental para murid agar iman mereka memiliki akal ekspektasi yang benar. Tuhan yang menyampaikan pesan ini supaya ada bekal pada para murid, dibekali, diperlengkapi bahwa jalan ke depannya adalah jalan yang rumit, jalan yang sulit untuk ditempuh. Oleh sebab itu persiapkan dirimu, bekali dirimu supaya kuat dalam menghadapi tantangan. Hal yang sama, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sering sekali dibekali. Kalau kita sebagai anak muda, kita sering dibekali dari rumah dan keluarga. Kita masuk dalam perkuliahan, dibekali dari perkuliahan. Tujuannya apa? Ketika nanti dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, kita bukan orang yang gampang rapuh. Yang ketika dibentak sekali, ciut, gitu kan, udah kayak besok pulang. Ya kan? Ketika disalahkan, merasa terzolimi. Ya kan? Padahal cuma gitu doang. Mungkin kita gampang bilang kayak gini, cuma gitu doang kok. Malahnya beban. Tapi ini bukan berbicara benar atau salah. Jadi saya sampaikan bahwa kehidupan kita dalam menjalani apa yang sedang kita lakukan bukan berbicara tentang benar atau salah.
Tuhan yang keliru menganggap pembasmian pengikut Kristus sebagai ibadah. Jemaat yang kasih Tuhan, sebagaimana kalau kita bisa melihat perjalanan iman para misionaris ketika melakukan perjalanannya memberitakan Injil kebenaran Tuhan, mereka akan meninggalkan kehidupan sosialnya, keluarganya. Bahkan ketika diperhadapkan antara hidup dan mati, mengikut Kristus atau mati, kita bisa melihat banyak para pejuang iman memilih sekali Yesus tetap. Kalau kita bisa membaca para misionaris banyak yang mengalami seperti itu. Satu titik, hal itu pernah saya renungkan. Bagaimana hal itu terjadi dalam hidup saya? Apakah saya memilih Tuhan atau memilih Tuhan? Perenungan ini menjadi saya belum sanggup. Bahkan ketika saya baca, kenapa mereka tak beriman ya? Bilang aja, saya tidak mengikuti Yesus, tapi hatimu mengikuti Yesus. Ya kan? Mungkin itu apa namanya? Secara pemikiran manusia. Kita membohongi orang, tapi hati kita untuk Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhan katakan dalam ayatnya juga, ketika engkau mengakui aku di dunia, aku juga akan mengakui engkau sendiri. Ngasih buat juga pernyataan Tuhan Yesus kepada para pengikut. Kalau kau mengakui aku juga akan mengakui engkau. Engkau mengakui aku sebagai Bapa, aku juga mengakui engkau sebagai Anak. Selanjutnya poin yang ketiga adalah akar kebencian dunia. Yang ketiga kita katakan mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tuhan menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya, berkata bahwa mereka itu melakukan hal yang demikian karena apa? Karena mereka tidak mengenal Bapa. Mereka tidak mengenal Anak. Mengapa hal ini disampaikan? Kita bisa melihat kehidupan Rasul Paulus sebelum mengalami pertobatan. Dia begitu membara untuk menganiaya atau untuk membunuh orang-orang percaya. Karena apa? Karena Paulus tidak mengenal Kristus. Paulus tidak mengenal Bapa. Tapi sebaliknya, ketika Paulus ditegur, dipanggil dan percaya kepada Kristus, hidupnya pun berbalik 180 derajat. Akhirnya dia berkata begitu dahsyat kata-katanya dalam pemberitaan Injil. Hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Bukan sebuah ancaman ketika dia menghadapi namanya kematian. Bukan sebuah ancaman ketika menghadapi namanya tantangan. Tapi Paulus melihat semuanya itu adalah kemuliaan untuk Tuhan. Sebab itu mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Kegagalan mengenal Allah. Akar dari tindakan penganiayaan ekstrim dunia adalah ketidaktahuan rohani. Yesus menerangkan bahwa mereka mengenal Bapa maupun Anak secara karib tanpa keintiman rohani. Ritual religius bertransformasi menjadi kebencian fanatik terhadap terang sejarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,